Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, terima kasih alhamdulillah para peserta yang sudah bergabung di pagi yang cerah ini. Insyaallah kita akan berdiskusi tentang satu tema yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu menjelang haji ya. Kita akan membahas tentang filosofi haji. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kedatangan satu narasumber ya, Dr. Andes Khalid Kharas ya, sebagai ketua pengurus cabang Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah. Ustadz. Sehat. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Walaupun masa pandemi kita tetap harus semangat dalam Iya, beribadah. betul. Ya. Oke ya Ustadz, ya saat ini kan kita sedang berada di pertengahan bulan Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Betul. Ya biasanya kita sebelum pandemi masyarakat tertuju kepada tanah suci kita ya, tanah haram, yaitu tanah Mekah dan Madinah. Ya, Karena betul. di sana ada satu ibadah besar yang dilaksanakan, yaitu ibadah haji yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Ya, tapi semenjak pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun, pemerintah King Saudi Arabia mengambil kebijakan untuk meniadakan pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin dari luar negaranya. Kira-kira gimana nih Ustadz tanggapan Ustadz terhadap permasalahan tersebut Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali menghadirkan kajian bulanan Al Irsyad Al Islamiyah. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, memang betul kita sekarang ini sudah di pertengahan bulan Zulqa'dah ya, 1442 Hijriah. Sebelum pandemi biasanya pada saat-saat seperti ini ramai kita membicarakan tentang ibadah haji, karena biasanya pada bulan Zulqa'dah ini sudah mulai berdatangan jamaah haji dari berbagai pelosok negeri, begitu ya, dari pelosok dunia. Namun seperti kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 setahun yang lalu, pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan gitu ya, atau tidak mengizinkan warga negara di luar Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa kira-kira tanggal 12 yang lalu ya, 12 Juni yang lalu, pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan berita secara resmi bahwa untuk ibadah haji tahun 2021 ini hanya terbatas untuk domestik wilayah Arab Saudi, baik itu warga Saudi Arabia maupun para ekspatriat yang berada di negara tersebut. Jadi kebijakannya sama dengan tahun yang lalu. Kemudian juga pada tahun ini kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah maksimal, yaitu sebanyak 60.000 jemaah saja. Bayangkan biasanya jutaan ya, puluhan juta, sekarang hanya 60.000 saja. Mereka bisa menunaikan haji tahun ini juga dibatasi usianya, yaitu mereka yang berusia 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Jadi tidak ada lagi manula yang usianya 70 tahun apalagi 80 tahun. Kemudian pada tahun ini pelaksanaan haji akan mulai pertengahan Juli ya, jadi kira-kira 1 bulan yang akan datang. Pemerintah Arab Saudi sendiri juga telah membatasi jumlah jemaah haji gara-gara dampak COVID ya. Jadi jemaah haji yang boleh menunaikan haji hanya yang memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Ya banyak ya, termasuk juga sudah divaksinasi. Nah, pemerintah Indonesia ya selain memang tidak diperbolehkan juga, kita sempat dengar bahwa Arab Saudi sendiri sempat mempersoalkan masalah vaksin, tapi saya kira itu masalah lain ya. Jadi demikian kebijakan dari pemerintah Arab Saudi mengenai perhajian tahun ini. Jadi kondisinya masih sama dengan tahun 2000, kemudian tahun ini pun demikian.
Begitu. Iya Ustadz ya, memang kondisi sekarang ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, memang menjadi ujian umat Islam ya, Betul. terutama di musim haji ini. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah menabung dari puluhan tahun atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu ingin ke sana, ya tiba-tiba lockdown dan tidak bisa untuk melaksanakan haji. Nah, sebenarnya Ustadz, bagaimana sih kedudukan haji itu sendiri dalam ajaran Islam, dan kira-kira apa sanksi bagi seorang muslim yang tidak mau melaksanakan, termasuk juga pengertian istita'ah? Iya, baik. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa haji itu kan rukun Islam yang kelima ya. Yang namanya rukun itu adalah wajib. Ya. Apa wajib itu artinya mengikat. Jadi sesungguhnya setiap muslim sesungguhnya wajib haji begitu ya. Hanya memang perintahnya kan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa ulaika fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang artinya mengerjakan haji itu merupakan kewajiban hamba, kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu berkondisional ini ya. Yaitu yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, barang siapa yang mengingkarinya, wa man kafara katanya, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ini menarik ya, perintah haji ini. Pertama himbauannya kepada manusia. Seluruh manusia, tidak terkecuali. Jadi bukan hanya kepada muslim. Kemudian perintah ini berkausal gitu ya, bersyarat. Ya, ini bagi yang mampu melaksanakannya, yaitu yang disebut dengan istita'ah itu. Jadi nah, kemudian yang juga menarik bahwa Allah mengatakan barang siapa yang mengingkarinya yaitu kafar gitu ya. Allah tidak memberikan punishment gitu ya. Tidak memberikan barang siapa yang tidak mau mengerjakannya maka dia akan masuk neraka misalnya. Tidak begitu. Tapi Allah justru mengatakannya, dan barang siapa yang kafar gitu ya, yang mengingkarinya, maka Allah itu maha kaya. Begitu ya, Allah itu tidak membutuhkan. Jadi haji itu bukan kita yang butuh gitu ya, bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh gitu. Kemudian juga sandaran lainnya dari berhaji itu surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Wa utimmul hajja wal umrata lillah. Sesungguhnya haji dan umrah itu hanya untuk Allah. Sedangkan sandaran hadisnya yaitu hadis yang dikemukakan oleh para muttafaq alaih. Jadi dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa itatuz zakah wa hajjil baita man istata'a wa hajjil wa ramadan wa sauma ramadan. Jadi hadis ini mengatakan bahwa Islam itu dibangun oleh 5 pilar. 1 syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Jadi haji ini yang memang merupakan kewajiban kita ya bagi seorang muslim. Nah, apa sanksinya bagi mereka yang dianggap mampu kemudian tidak melaksanakan haji begitu ya? Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahkan kesehatan badan, aku luaskan penghidupannya, rizkinya, telah lewat 5 tahun katanya. Namun dia tidak mendatangiku untuk melaksanakan haji, maka dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Kemudian di hadis lain dikatakan bahwa siapa yang mampu berhaji dan dia tidak berangkat haji, sama saja dia itu matinya menjadi Yahudi atau Nasrani. Luar biasa ini. Jadi bagi orang yang mampu, kemudian dia tidak mau melaksanakan haji, maka ketika dia meninggal ya sama saja katanya posisinya itu atau kedudukannya itu dengan Nasrani atau Yahudi. Seperti itu. Oke.
Baik Ustadz ya. Jadi kewajiban itu ada ya Ustadz ya, karena merupakan bagian dari rukun Islam. Betul. Gitu. Tapi memang ada keunikan dari rukun yang kelima ini. Ya. Oke baik Ustadz. Berikutnya Ustadz ya. Haji ini kan merupakan rukun Islam yang kelima nih Ustadz. Ya. Rukun Islam yang terakhir. Nah artinya bagi seseorang yang telah melaksanakan kewajiban berhaji telah sempurna melaksanakan semua kewajiban agamanya tersebut. Ya. Nah, mereka boleh dikatakan telah menjadi seorang muslim yang kafah, Ya. yang seutuhnya, yang semestinya menjadikan mereka muslimah yang baik. Ya. Jika dilihat dari jumlah umat Islam di Indonesia, yang kondisinya seperti ini jumlahnya cukup banyak Ustadz. Ya, tapi realitasnya masih jauh dari harapan. Ada banyak umat Islam yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, tapi HSMJ, ya haji sudah, maksiat tetap jalan Ustaz. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi di kita. Nah, mereka masih menjadi pembohong, penipu, kalau pejabat menjadi koruptor dan pelaku berbagai kejahatan lainnya. Nah, dengan perkataan lain, haji yang setiap tahun dilakukan oleh umat Islam Indonesia namun agaknya masih belum mampu mengubah akhlak bangsa. Menurut Ustadz nih, mengapa fenomena yang terjadi seolah-olah bertolak belakang tersebut Ustadz? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebabnya Ustaz? Ya, betul ya, ini fenomena yang menarik ya. Sesungguhnya umat Islam Indonesia yang sudah berhaji itu sudah cukup banyak ya. Saya tidak tahu persisnya, tapi saya kira ya mungkin lebih dari 2% dari komunitas umat Islam di Indonesia. Namun realitasnya yang seperti antum katakan tadi, ya Hamzah, bahwa banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tapi realitasnya tidak nampak itu dalam kesalehan sosial mereka, gitu ya. Bahkan tidak jarang begitu ya. Mereka sudah berhaji, tapi ya tadi istilahnya HSMJ itu ya, haji sudah maksiat jalan gitu ya. Jadi ada banyak orang-orang yang sudah berhaji, tapi dia itu masih melaksanakan maksiat, misalnya bahkan para koruptor itu ya umumnya sudah berhaji juga gitu ya kalau yang muslim. Nah, jadi memang ini adalah hal yang menjadi pertanyaan gitu ya. Harusnya ketika seseorang tadi sudah selesai melaksanakan semua rukun Islam, harusnya itu kan nampak ya. Coba kita lihat sejarah misalnya ya. Dulu mereka yang berhaji itu adalah orang-orang yang kemudian setelah berhaji mereka pulang mampu mengubah kondisi masyarakatnya, begitu ya. Mereka itu menjadi para pembaharu, mereka itu menjadi problem solver, gitu ya, orang yang bisa mengatasi masalah. Dan juga mereka tampil sebagai pemimpin-pemimpin negeri ini. Kita tahu bahwa Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah setelah beliau berhaji kan. Begitupun juga pendiri NU dan pendiri ormas-ormas Islam lainnya, termasuk juga para pejuang kemerdekaan kita. Kalau kita tahu, misalnya kalau kita baca sejarah, umumnya pergerakan pemberontakan terhadap penjajah Belanda itu di dalamnya didalangi atau dimotori oleh mereka yang sudah berhaji, begitu ya. Jadi mereka mampu mengubah masyarakatnya. Nah, menarik juga ini, mengapa terjadi seperti ini ya? Kondisinya banyak haji, bahkan ada organisasinya tuh haji itu namanya itu ya, pokoknya ada lah persaudaraan haji Indonesia ya. Mereka juga ada juga yang membangun rumah sakit dan yang lainnya, tapi itu tidak nampak dalam kesalehan sosial. Kalau menurut saya salah satu faktor yang menjadikan itu semua antara lain, pertama niat ya. Banyak orang yang berhaji karena niatnya bukan lillah fillah, gitu ya. Padahal tadi kan watimu umratan wal hajja hanya untuk Allah saja. Harusnya kan seperti itu. Banyak orang yang berhaji karena untuk kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya gengsi. Masa sudah kaya belum berhaji, begitu ya. Dan menarik memang di Indonesia haji itu jadi semacam gelar, begitu ya.
dan itu hanya terjadi di Malaysia, di Indonesia, Brunei, begitu di Asia Tenggara lah. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah tidak ada yang menggunakan gelar haji misalnya. Haji Umar, Haji Abu Bakar misalnya, nggak ada itu gitu ya. Jadi ini menarik secara budaya, haji itu seringkali dijadikan sebagai prestise. Begitu ya, ketimbang kesalehan. Ada yang karena tadi prestise, juga ada yang karena gengsi, ada yang macam-macam begitu ya. Misalnya ada seorang politisi, masa seorang politisi tidak bergelar haji begitu ya, nanti akan mengurangi kepercayaan masyarakat begitu. Nah jadi niat hajinya itu yang mungkin perlu diluruskan. Seperti kita tahu bahwa innamal a'malu binniyah kan. Segala amal itu bergantung pada niatnya. Ketika dia berhaji, niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk memenuhi undangan Allah, tapi untuk yang lain-lain ya itu yang akan didapat begitu ya. Saya kira begitu. Ya, jadi sekali lagi mungkin yang perlu diluruskan adalah niat ya, karena niat orang berhaji itu ternyata beraneka ragam ya, dari mulai tadi ingin mendapatkan gelar haji, ada mungkin juga yang rekreasi politik misalnya, ingin menutup malu karena dia sudah kaya tapi tidak berhaji misalnya. Bahkan ada juga yang dagang begitu ya. Atau menaikkan status sosial. Karena ternyata bagi orang di daerah misalnya, ya kalau dia kaya raya kan bisa dengan gelar hajinya itu akan meningkatkan gengsinya. Kemudian yang kedua yang juga menjadikan kenapa pelaksanaan haji yang mereka lakukan itu tidak berdampak pada kesalehan sosial mereka, ya boleh jadi karena umumnya kita memahami haji sebatas ritual fisik begitu ya, yang syarat dengan jasmani saja begitu ya. Artinya tidak sampai kepada filosofi hajinya itu sendiri, tidak sampai pemahaman atau mengapresiasi apa sebenarnya di balik semua kegiatan manasik haji yang telah mereka lakukan itu. Dan itu kalau kita lihat pada pelaksanaan bimbingan manasik haji, baik itu yang dilakukan oleh para KBIH misalnya maupun oleh Departemen Agama, tampaknya yang lebih menonjol itu ya pemahaman mengenai bagaimana cara-cara melaksanakan manasik haji itu sendiri, misalnya bagaimana sa'i, bagaimana tawaf, bagaimana lempar jumroh dan yang lainnya. Tapi misalnya pemahaman atau memberikan pemahaman kepada para jamaah apa sih yang ada di balik itu semua, ritual itu apa sih sebenarnya. Misalnya kalau jumroh itu apa sih sesungguhnya gitu ya, makna di balik kita diminta untuk melempar jumroh itu, atau di balik sa'i itu apa, di balik tawaf itu apa misalnya. Hal-hal yang semacam itu yang kurang mendapatkan perhatian ketika para jamaah kita mengikuti manasik haji, sehingga yang terjadi ya sudah seperti halnya gerakan sholat gitu, orang sholat ya hanya yang terlihat itu gerakan-gerakan motoriknya saja kan, ketika dia sujud, ketika dia ruku dan seterusnya. Padahal untuk bisa mencapai sholat yang khusyuk kan dia harus tahu gitu filosofi di balik semua gerakan-gerakan itu. Itu ya. Jadi saya kira itu juga ikut membuat para jamaah haji kita ketika melaksanakan haji seolah-olah kehilangan ruhnya ya. Jadi apresiasinya itu hanya sebatas permukaan. Saya kira itu. Oke, ya Ustadz, tadi kita sudah membahas ya salah satu penyebab HSMJ nih ya. Haji sudah, maksiat tetap jalan nih. Diduga karena banyaknya orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji namun kurang memahami dari filosofi haji ini Ustadz. Bisa nggak Ustadz dijelaskan Ustadz bagaimana pengertian dan maksudnya? Ya, jadi yang saya maksud dengan filosofi itu adalah kan, filosofi itu sesuatu yang ada di balik sesuatu yang tersurat ya, atau sesuatu yang tampak secara empiris. Orang sering mengatakannya sebagai hikmah. Jadi yang hilang itu adalah hikmah gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu kemudian kita tidak bisa menangkap apa yang ada di balik
sesuatu itu, ibadah haji kan perintah Allah ya. Sebenarnya apa sih hikmah dari melaksanakan ibadah haji itu? Nah, jadi filosofi haji itu berarti menggali makna di balik yang empirik tadi berupa ibadah yang nampak secara fisik ya. Jadi, nah jika tidak dipahami makna atau hikmah ini, maka semua pelaksanaan ibadah termasuk di dalamnya haji itu akan terasa sebagai gerakan yang tanpa makna. Sehingga ya wajar saja kalau tidak membekas dalam diri seseorang setelah melaksanakan peribadahan tersebut, termasuk dalam berhaji. Jadi itu yang saya maksudkan dengan filosofi haji ya. Itu yang kita sorot begitu ya. Bahwa diduga banyak jamaah kita yang belum sampai ibadah hajinya itu sampai pada tataran filosofi tersebut. Oke. Ya Ustadz ya. Jadi sekarang kita semua sudah tahu ya. Jadi pentingnya kita memahami bagaimana filosofi haji ini supaya kita tahu makna dan terutama dari niat kita untuk haji ini untuk apa ya. Jangan sampai nanti kita melaksanakan sesuatu yang kita tidak tahu hikmahnya atau maknanya. Iya. Iya betul. Misalnya begini, kita kan ketika haji itu diwajibkan menggunakan pakaian ihram ya, yang serba putih gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki tidak boleh berjahit. Hanya kain saja gitu ya. Itu kan sesungguhnya filosofisnya itu kita diingatkan dari mana sih sebenarnya kita ini berasal dan kemana kita akan pergi. Betapapun kayanya seseorang ketika meninggal dunia ya yang dikenakan pada dirinya hanya selembar kain kafan. Jadi ketika seseorang misalnya menggunakan pakaian ihram gitu disadarkan bahwa saya juga nanti akan menggunakan kain yang semacam ini ketika saya meninggal. Makanya kalau saya lihat begitu ya, jamaah haji yang biasanya dari Bangladesh, dari Pakistan, itu menggunakan kain ihramnya itu betul-betul seperti kain kafan begitu ya. Kalau kita kan biasanya menggunakan yang agak tebal gitu ya, kayak anduk begitu, warnanya yang putih gitu ya. Tapi mereka saya lihat, saya pernah tanya kepada mereka, kenapa Bapak menggunakan seperti ini? Loh, kita kan nanti kalau saya meninggal juga saya akan menggunakan kain kafan yang seperti ini begitu ya. Jadi itu kan jadi ketika orang menggunakan pakaian ihram dia diingatkan bahwa suatu hari nanti ketika dia meninggal maka dia akan mengenakan pakaian semacam ini. Jadi akan menghilangkan kesombongan. Jadi haji itu bukan dimaksudkan untuk kesombongan tapi justru sebaliknya untuk merendahkan dirinya begitu ya di hadapan Allah bahwa ya Allah, aku selama berhaji ini hanya menggunakan pakaian putih saja seperti ini gitu, seperti halnya kain kafan. Yang juga nanti aku akan kembali kepadamu dengan menggunakan kain yang seperti ini. Nah, kalau seorang jemaah haji memahami betul makna di balik dia menggunakan pakaian ihram itu, mungkin ya akan bisa memberikan dampak pada dirinya. Tapi kalau misalnya wah ini kan memang harusnya begini kata pembimbing juga harus pakai pakaian ihram, jadi ya saya pakai pakaian ihram. Jadi ya hanya formalitas pada akhirnya. Nah kemudian juga kan dengan pakaian, dengan menggunakan pakaian ihram gitu. Semua orang akan sama, tidak mengenal bangsa manapun gitu ya. Orang Arab, orang non-Arab, gitu ya. Orang Afrika, orang Amerika, semuanya harus menggunakan pakaian ihram begitu, yang sama, warnanya putih begitu ya. Tidak ada misalnya gara-gara dia misalnya orang Saudi gitu ya pakaiannya misalnya pakai gamis atau apa, enggak ada. Artinya dengan menggunakan pakaian ihram diajarkan gitu ya, seorang jamaah haji diajarkan untuk kesetaraan gitu ya, bahwa tidak ada yang berbeda di antara manusia itu kecuali takwanya. Sehingga dia tidak akan merendahkan bangsa lain, tidak akan merendahkan manusia lain. Nah, jadi dari penggunaan pakaian ihram saja itu banyak sekali hikmah atau filosofi yang ada di dalamnya. Saya kira itu. Kemudian juga ketika wukuf di Arafah misalnya. Mengapa harus wukuf? Wukuf itu kan berkumpul ya. Seluruh jemaah haji kumpul di sebuah padang begitu ya. Di sebuah arena yang sangat luas begitu ya. Semuanya merendahkan diri di hadapan Allah.
Itu kan sebuah filosofis bahwa nanti kita di akhirat, di alam mahsyar nanti gitu, di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah begitu ya. Dari segenap bangsa, dari segenap suku semuanya. Dan tidak ada yang berhak menyombongkan diri di situ. Begitupun misalnya bagaimana filosofi di balik perintah kita melakukan sa'i, di balik perintah tawaf, melempar jumroh dan yang lain, semuanya ada filosofisnya. Itu yang semestinya dipahami oleh seorang jamaah haji, bukan hanya oh kalau sa'i itu 7 balikan misalnya. Oh kalau misalnya ini bacaannya misalnya, atau melempar jumroh itu ada berapa waktu misalnya. Kalau hanya sampai itu, ya kita pada akhirnya hanya formalitas saja, begitu ya. Tidak punya pengalaman ruhani seperti itu. Saya kira begitu. Oke, tadi kita sudah membahas ya filosofi haji ya. Ternyata luar biasa di balik ibadah haji ini banyak gerakan-gerakan yang ternyata ada hikmahnya. Ya, mulai dari seperti sa'i, tawaf, juga mungkin kenapa sih pakaiannya harus menggunakan yang berwarna putih polos, tidak boleh ada jahitan dan lain-lain. Tentu itu ada filosofinya di balik semua ritual ibadah yang dilakukan oleh orang yang berhaji itu. Oke, Ustadz terakhir Ustadz ya. Menurut Ustadz apa sih yang dimaksud dengan istilah haji mabrur ini Ustadz? Ya, ini juga masalah yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas ya, karena ternyata pengertian haji mabrur yang selama ini dipahami oleh kebanyakan kita, menurut saya itu kurang tepat begitu ya. Ada orang yang mengatakan semoga menjadi haji mabrur ya, seolah-olah mabrur itu melekat pada predikat begitu ya, predikat orang yang sudah melaksanakan haji. Padahal mabrur itu sesungguhnya melekat pada pelaksanaannya gitu ya. Jadi yang benar itu ucapan semoga pelaksanaan haji Anda mabrur, bukan semoga Anda menjadi haji yang mabrur gitu ya. Jadi seolah-olah mabrur itu soleh begitu ya. Padahal bukan. Mabrur itu kan yang diterima begitu ya. Semoga pelaksanaan haji Anda diterima oleh Allah begitu ya. Jadi dalam kitab Lisanul Arab ya, Lisanul Arab itu KBBI-nya lah bahasa Arab, karya Ibnu Manzur disebutkan bahwa mabrur itu berasal dari kata bara ya buru buran atau al-barra yang berarti berbuat baik atau patuh yang kemudian menjadi al-birun ya. Ya itu kebaikan. Jadi haji yang mabrur gitu ya, menurut Imam Nawawi misalnya dalam Syarah Muslim mengatakan haji mabrur itu adalah pelaksanaan ibadah haji yang tidak dikotori oleh dosa, atau haji yang diterima oleh Allah, yang tidak ada riya, tidak ada sam'ah, tidak ada rafa, tidak ada fusuk begitu ya. Sedangkan Abu Bakar Jabril Al-Jazari dalam kitab Minhajul Muslimin mengungkapkan bahwa haji mabrur itu ialah pelaksanaan haji yang bersih dari segala dosa, penuh dengan amal saleh dan kebajikan-kebajikan. Jadi pada pelaksanaannya, bukan setelahnya, gitu ya. Jadi tidak tepat kita mengatakan semoga Anda menjadi haji mabrur, gitu, atau mabruroh, apalagi mabruroh, gitu ya. Begitu ya. Jadi harusnya kita itu mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang berhaji atau setelah berhaji itu semoga pelaksanaan haji Anda mabrur, begitu ya. Atau tadi haji Anda itu diterima. Jadi bukan gelar haji mabrur itu, tapi pada pelaksanaannya sendiri. Bukan melekat pada orangnya, tapi pada pelaksanaannya sendiri. Nah, jadi lantas bagaimana seharusnya kita mengucapkan yang tepat begitu ya, ketika kita misalnya ada saudara kita yang sudah baru pulang dari haji, gitu ya. Katanya menurut para ulama redaksi yang sebaiknya diucapkan itu adalah barol amal, yang artinya semoga Allah menjadikan amal hajimu mabrur, begitu ya. Itu seperti itu. Oke, ya para peserta kita sudah berada di penghujung acara ini. Sebelum kita tutup, kita akan mencoba
menarik kesimpulan ya. Mungkin kita akan langsung mendengar dari Ustadz bagaimana kesimpulan Ustadz ya dari filosofi haji ini Ustadz. Ya, baiklah teman-teman, para irsyadin, irsyadiyat yang saya hormati. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa haji itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, Allah akan dan itu panggilan Allah. Dan Allah itu akan memanggil orang yang mau, bukan orang yang mampu. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin dipanggil oleh Allah untuk berhaji, maka ya kita harus mematut-matutkan diri sebagai orang yang mau. Gitu, mau berhaji, ya Allah, aku ini mau berhaji, begitu ya. Sebab yang memampukan itu Allah, bukan manusia, gitu ya. Makanya kan undangannya ya ketika doa mau berhaji gitu kan, labbaika Allahumma hajjan, begitu ya. Ya Allah, aku datang, begitu ya, dan berniat berhaji. Dan doa talbiyah kan bunyinya begitu, labbaika Allahumma labbaik, ya Allah aku datang. Orang yang datang itu kan dipanggil, gitu ya. Dan persoalannya adalah bagaimana kita mematut-matutkan diri supaya kita layak dipanggil oleh Allah, gitu ya. Nah, jadi Allah akan memanggil orang yang mau, bukan orang yang mampu. Banyak orang yang mampu tapi oleh Allah tidak dipanggil. Tapi kalau orang yang mau, insya Allah oleh Allah akan dipanggil karena dia mau kan. Seperti halnya kita juga kan, kita akan memanggil orang yang mau kira-kira. Kita kan misalnya kita punya hajat, misalnya punya maksud, pastilah akan memanggil orang-orang yang kita perkirakan mau kan. Kalau dia jelas-jelas tidak mau ya, untuk apa dipanggil? Jadi kita semua harus mengukuhkan niat, ya Allah, kita berdoa, berusaha agar kita ini layak dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Gitu ya. Karena memang haji itu betul-betul panggilan Allah. Tidak banyak, walaupun seorang yang kaya raya mampu gitu ya, tapi kalau Allah belum menghendaki maka tidak akan bisa berhaji. Tapi sebaliknya begitu ya, kita juga sering mendengar gitu ya, orang-orang yang sederhana begitu ya, orang-orang yang kalau melihat ya ekonominya lah tidak mungkin ini orang berhaji, tapi Allah sudah memampukan. Kedua, yang juga penting kita lakukan adalah silakan kita mempelajari manasik haji gitu ya. Dari mulai sekarang, bukan saya kan masih lama hajinya begitu ya. Banyak orang begitu ya baru mempelajari manasik haji ketika misalnya sudah ada sudah dinyatakan masuk ke waiting gitu ya, sudah. Sehingga waktu yang dia punyai untuk memahami fikih-fikih haji termasuk filosofisnya itu sangat pendek, sehingga ya tadi gitu ya. Dia hanya bisa memahami sebatas ritual fisik saja. Jadi kepada teman-teman semua, jangan merasa saya kan masih lama berhajinya, jangan. Silakan mulai baca buku-buku tentang haji, filosofi haji dan yang lainnya begitu ya. Dari mulai sekarang sehingga nanti ketika masanya tiba begitu ya, kita punya persiapan. Ya karena ibadah tanpa ilmu itu ya akhirnya hampa begitu ya. Tapi insya Allah jika sejak sekarang begitu ya kita mulai mempelajari apa itu haji, manasik haji, berikut makna yang ada di dalamnya, insya Allah begitu ya. Kapanpun misalnya Allah memanggil kita, kita sudah siap gitu ya. Jadi saya kira itu penting untuk kita laksanakan. Jadi silakan mulai dari sekarang kita pelajari tentang haji ini begitu ya, fikih haji ini, manasik haji ini supaya nanti ketika masanya tiba, kita bisa berhaji dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melaksanakan haji dengan mabrur, begitu ya. Pelaksanaan haji yang mabrur, yaitu pelaksanaan haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya kira itu. Oke, Ustadz, kita sudah di ujung acara. Sebaiknya sebelum kita tutup, mungkin bisa dipandu doa terlebih dahulu, Ustadz. Ya, terima kasih. Baiklah, para pemirsa yang saya hormati, mari kita tutup acara ini dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya para partisipan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.